penyebab doa tidak terkabul menurut Ibrahim bin Adham yang ketujuh, bahwa mati itu pasti, tapi tidak menyiapkan bekal mati. Bekal mati itu apa Bapak Ibu? Halo, bekal mati apa? Amal soleh, ketakwaan, gitu, amal baik, gitu, kejujuran, berkata yang baik, berkata yang benar, tidak bohong, kalau ngomong tidak menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, jamaah salat maghrib, dilanjut majelis ilmu dan dilanjut salat jamaah isya yang dirahmati Allah. Takmir Masjid Ar-Rahmah Desa Turi Jedes yang dirahmati Allah. Tempel ya, Tempel Turi Jedes. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat dan rahmat yang luar biasa pada kita, sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat dan bermajelis ilmu. Sebuah panggilan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan seperti ini Bapak Ibu, meskipun sehat, meskipun kuat, meskipun sempat. Tetapi panjenengan dikasih sehat dan dikasih dikasih sehat dan dikasih sempat. Banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Namun ketika sempat ternyata kenapa Bu? Sudah tidak sehat. Semangat pagi, semangat pagi, meskipun malam semangatnya tetap pagi Bapak Ibu. Ngaten nggih. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa ada di sini ini karena izin dan ridho Allah. Malam ini pengajian rutin ya di masjid ini. Kita akan membahas tentang terkait dengan doa Bapak Ibu. Terkait dengan doa. Doa adalah sebuah cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sebuah cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena doa itu adalah ad-du'a'u mughul ibadah. Jadi doa itu otaknya ibadah Bapak Ibu. Doa itu otaknya ibadah. Makanya kita sebagai seorang hamba harus menggunakan cara ini. Kalau kita terlalu yakin dengan diri kita dan tidak yakin dengan Allah, itu namanya apa Pak? Orang yang terlalu yakin dengan dirinya dan tidak terlalu yakin dengan Allah namanya sombong.
orang yang sombong karena merasa dia bisa sendiri, merasa dia bisa sukses sendiri. Padahal manusia itu dhaifun, manusia itu lemah Bapak Ibu, manusia itu lemah, nggih. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah. Allah zat yang berhak kita mintai tolong. Hanya Allah Bapak Ibu yang berhak kita mintai tolong, dan kita berdoa kepadanya. Bapak yang dirahmati Allah, doa-doa panjenengan yang sekarang atau sampai sekarang ini banyak dikabulkan atau tidak dikabulkan? Halo, banyak dikabulkan atau tidak? Banyak ya? Contohnya apa? Sehat. Dulu panjenengan sebelum menikah gak begitu punya apa-apa, betul? Betul. Setelah menikah apa-apa punya, gitu? Apa-apa punya, gitu Bu? Punya anak, punya rumah, gitu? Punya tanah, punya mobil, gitu? Dulu sebelum menikah nggak punya apa-apa, tapi justru ketika sudah menikah, karena kita melaksanakan hak-haknya Allah, melaksanakan ketaatan pada Allah, Allah memberikan semuanya untuk kita, gitu? Bisa haji, bisa umroh, bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi S1, S2, bahkan ada yang sampai S3. Subhanallah Bapak Ibu. Inilah doa-doa kita, banyak yang dikabulkan. Tetapi ada nggak yang tidak dikabulkan oleh Allah? Halo, ada nggak? Halo? Belum. Bapak-bapak, ada yang tidak dikabulkan? Ada Pak? Loh, kok tertawa? Kemarin katanya pengen poligami Pak. Poligami ternyata tidak terkabul Pak ya. Karena doanya kurang apa Pak? Kurang bersungguh-sungguh gitu. Karena doanya kurang bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh pasti Allah akan ngabulkan Bapak Ibu. Apapun yang panjenengan minta Pak, dikabulkan Bapak Ibu. Buktinya nyatanya apa? Buktinya sing poligami ya banyak gitu. Berarti kan dikabulkan oleh Allah. Bapak yang dirahmati Allah, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah ini ternyata ada sebab-sebabnya Bapak Ibu. Halo, halo. Mengapa doa kok tidak dikabulkan oleh Allah? Panjenengan pengen tahu? Menurut Ibrahim bin Adham, sudah pernah dengar nama Ibrahim bin Adham? Belum. Sudah pernah tahu? Belum. Dengar aja belum kok tahu Pak Ustaz. Ya. Paling tidak ada 10 Bapak Ibu, 10 hal. Kenapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Bapak Ibu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Allah sudah memberikan pernyataan di Al-Quran, berdoalah, ya, mintalah apa saja yang panjenengan minta. Bahkan yang di luar jangkauan panjenengan pun gampang bagi Allah, ya, gampang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut Ibrahim ibnu atau bin Adham, ini ada 10 hal. Nanti mudah-mudahan cukup, ya, singkat-singkat saja.
Yang pertama, Bapak Ibu, kita itu mengenal Allah tapi tidak mengenal hak-hak Allah. Hak hamba terhadap Allah itu apa, Bapak Ibu? Halo. Hak hamba terhadap Allah, ketaatan, cinta, gitu. Ini hak Allah, Bu, dari seorang hamba. Kemudian tauhid, ya, bertauhid ini hak Allah. Makanya kita harus bertauhid dengan benar. Ini tauhid ini kunci, Bapak Ibu, pondasi agama kita. Kita nggak boleh main-main dengan tauhid. Jadi hidup kita ini harus lepas dari kesirikan, Bapak Ibu. Kalau masih ada sirik, ya, menduakan Allah, ya, masih ada sekutu-sekutu Allah dalam diri kita, ini nggak akan dikabulkan oleh Allah. Niki yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kita mengenal Allah tapi kita tidak mengenal hak-hak Allah. Inilah yang menjadikan doa kita tidak dikabulkan. Ini menurut Ibrahim bin Adham. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Padahal Allah sudah berfirman sebagaimana yang saya baca di atas tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Janji Allah nggak pernah meleset, Bapak Ibu, ya? Halo, pernah meleset? Janji Allah pernah meleset? Nggak pernah. Bahkan yang penjenengan minta dengan yang dikabulkan lebih tinggi mana? Halo, lebih tinggi mana? Yang dikabulkan, Pak. Yang dikabulkan. Oh, yang diminta, ya Allah, saya hanya cukup 1 hektar tanah, malah dikasih 7 hektar tanah. Nggih. Nggih, Ustaz Agung. Dikasih 3 mobil, padahal mintanya hanya 1 mobil. Ini, Bapak Ibu, hampir setiap kita itu dilebihkan oleh Allah. Terkabulnya doa-doa kita. Inilah Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, Bapak Ibu. Gitu. Niki yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, membaca Al-Quran tetapi tidak diamalkan. Qara'tumul Qur'ana wala ta'malu bih. Jadi kita baca Al-Quran, deres, nggih, bahkan ngafalkan, bahkan dilombakan MTQ, tapi Al-Quran tidak diamalkan, tidak dijadikan panduan hidup, kurikulum hidup, tidak dijadikan petunjuk hidup. Padahal di Al-Quran itu, di Quran surat Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Merupakan petunjuk dari Allah, Bapak Ibu. Apa saja ada dalam Al-Quran. Halo, apa saja ada dalam Al-Quran, kecuali yang tidak ada, Bapak Ibu. Okay. Yang tidak ada berarti dijelaskan di hadis, okay. Dijelaskan di hadis. Banyak orang baca Al-Quran deres tapi tidak diamalkan, okay. Tidak diamalkan, Bapak Ibu. Inilah yang menjadikan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, mengaku cinta Rasulullah tetapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Mengaku cinta Rasul tetapi tidak mengikuti perintah Rasul. Niki, Pak. Misalnya disuruh silaturahmi. Silaturahmi itu memperpanjang umur.
Tapi yang terjadi kita malas silaturahmi, nggih. Kebanyakan gitu. Meskipun ada orang yang memang seneng silaturahmi, itu ada Pak memang. Tapi secara umum manusia itu malas silaturahmi. Betul? Halo, betul? Betul. Suruh berpuasa Senin Kemis, okay. Ternyata juga banyak yang berat, gitu. Banyak yang berat. Suruh berpuasa Ayyamul Bid, banyak yang berat. Apalagi puasa, halo, puasa apa? Daud alaihi salam. Puasa Daud alaihi salam, Bapak Ibu. Puasa Daud itu seafdal puasa sunnah. Jadi puasa sunnah yang paling afdal itu adalah puasa Daud alaihi salam. Masyarakat mriki nggih puasa Daud. Napa Daud Bapak Ibu? Daud. Pun biasa Daud. Beda nggak Daud dengan Daud? Beda nggih? Lek Daud napa tak? Ya jeboli winih pari yang mau ditanam itu namanya Daud gitu. Tapi kalau Daud itu orang yang sudah terbiasa puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Sehari tidak, sehari halo? Sehari tidak, sehari puasa. Nih Bapak Ibu. Yang sudah Senin Kemis ditingkatkan, ditambahi Ayyamul Bid. Yang sudah Senin Kemis dan Ayyamul Bid ditambahi menjadi puasa Daud. Subhanallah Pak. Subhanallah. Niki Bapak Ibu. Yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengatakan setan itu adalah musuh yang nyata, tetapi masih bergaul dengan setan. Banyak toh? Halo? Banyak toh? Orang yang tahu kalau setan itu musuh kita, musuh yang nyata, tapi masih berteman dengan setan. Niki Bapak Ibu, okay? Berteman dengan setan. Contohnya apa berteman dengan setan itu? Misalnya, halo, masih nopo yakin dengan hal-hal yang syirik. Nah, yang syirik gitu. Ini Pak masih memakai nopo Pak? Haji-haji gitu. Haji-haji pengasihan gitu Pak Agung ya. Jadi pengasihan itu cukup dari Allah Bapak Ibu nggih. Cukup dari Allah ini yang mutlak nggih. Masih bawa gimbolan gitu. Gimbolannya cukup apa? Dari Allah gitu. Dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis Bapak Ibu. Ini ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Napa Bu kafah nih? Halo. Napa Bu? Ibu. Napa Bu? Kafah niku napa? Kafah niku kabeh Bapak Ibu. Keseluruhan, mutlak. Mutlak. Jadi syariat-syariat Allah yang diturunkan kepada kita ini, kalau bisa kita tidak pilih-pilih Bapak Ibu. Mutlak. Jangan pilih yang enteng-enteng gitu. Halo. Pilih yang enteng-enteng tapi yang berat-berat nggak mau gitu.
Tat, saya lebih senang sedekah dari puasa. Dan ada orang itu lebih senang bersedekah dari puasa. Ada Bapak Ibu, okay. Ya, puasa iya, sedekah iya, okay. Haji iya, umroh iya. Meskipun berat. Umroh haji itu kan memang secara materi berat, secara perlakuan juga ibadah fisik Bapak Ibu, okay. Jadi kita nggak boleh milih-milih. Yang ringan juga kita lakukan, yang berat juga kita lakukan. Termasuk perang, ini Bapak Ibu ya. Perang itu juga termasuk ibadah yang berat, okay. Perang. Tapi negara kita kan alhamdulillah aman, ya, aman, damai, tidak ada permusuhan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mengaku rindu surga tapi tidak beramal untuk meraihnya. Nah, mengaku rindu surga Bapak Ibu, tetapi tidak berusaha untuk meraihnya. Contoh amalan rindu surga apa Bapak Ibu? Contoh amalan yang berbuah surga misalnya apa? Halo, napa Pak? Amalan yang berbuah surga? Jamaah 5 waktu seperti ini berbuah surga Bapak Ibu. Puasa Ramadan, puasa sunnah, semuanya berbuah surga Pak. Amal-amalan sedekah saja berbuah surga loh Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis sahih, panjenengan bersedekah 1 butir kurma Bapak Ibu bisa menjaga keikhlasannya sampai yaumul kiamah. Itu bisa masuk surga Pak. Hanya 1 buah kurma Bapak Ibu. Jadi semua amal-amalan berbuah surga. Baik amal yang ringan, apalagi amalan-amalan yang berat. Umroh, haji itu jazaan ilal jannah. Tidak ada balasan lain kecuali surga. Termasuk majelis ilmu. Bahkan majelis ilmu ini thoriqon ilal jannah, jalan menuju surga. Inilah Bapak Ibu. Jadi penyebab yang keempat, kenapa doa tidak dikabulkan menurut Ibrahim bin Adham. Dia selalu rindu surga, seneng tok ngaku, okay. Tetapi tidak berusaha untuk mendapatkan amalan-amalan dari surga tersebut. Niki Bapak dirahmati Allah. Allah berfirman Bapak Ibu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 46, udkhulu bisilmi aminin, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Jadi di surga itu wah subhanallah, karena kenikmatannya masya Allah Bapak Ibu. Sudah pernah mendengar kenikmatan surga antara lain apa Bapak Ibu? Halo, antara lain napa Ustaz? Napa? Dapat buah-buahan. Apalagi? Di bawahnya sungai mengalir. Ada lagi? Ada bidadari. Oh subhanallah, ya. Bidadari, ya. Bidadara. Dan yang ibu-ibu dapat bidadara, yang bapak-bapak dapat bidadari. Subhanallah. Berapa jumlah bidadarinya? Halo, berapa? Ya panjenengan minta berapa dikabulkan oleh Allah Bapak Ibu, nggih? Dikabulkan Bapak Ibu. Jadi kenikmatan surga itu antara lain di Quran surat Al-Qiyamah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhu yauma idin nadirah. Wajah penghuni surga itu berseri
Wajahnya berseri-seri Bapak Ibu. Seperti siapa? Halo. Seperti siapa? Seperti wajah Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah. Kelihatan cemlorot malam ini panjenengan. Karena kena sinar lampu mungkin. Cemlorot bercahaya, wajahnya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dia akan melihat. Ulama mengartikan bahwa Allah nanti akan menunjukkan dirinya kepada para penghuni surga. Dan ini nikmat yang paling tinggi Bapak Ibu. Masuk surga itu sudah nikmat yang tinggi, ketemu Allah itu nikmat yang paling tinggi. Betul tadi yang ketiga tadi, Allah menyediakan berbagai macam buah-buahan. Di Quran surat Yasin ayat 57, lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un. Allah akan memberikan berbagai macam buah-buahan, dan manusia berhak apapun yang dia minta. Nah, ini Bapak Ibu, berhak minta apapun panjenengan, subhanallah. Kemudian minta tihal anharu khalidina fiha. Di Quran surat Al-Bayyinah, di bawahnya ada surga Aden, ya. Yang di bawah surga itu ada sungai yang mengalir, subhanallah Pak, ya. Subhanallah. Dan masih banyak lagi kenikmatan surga. Yang nikmat itu apa? Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalam surga. Jadi kalau sudah di surga itu kekal Pak. Jadi nggak akan Bapak Ibu masuk surga kemudian ke neraka, nggak ada. Kalau sudah surga ya kekal di surga. Tapi kalau di neraka, bisa jadi di neraka selamanya. Bisa jadi kalau sudah habis dosanya baru masuk ke dalam surga. Panjenengan pilih mana? Halo, pilih mana? Masuk surga selamanya. Masuk surga tanpa hisab. Jangan sampai masuk neraka tanpa hisab. Pilih mana Ustaz? Pilih masuk surga tanpa hisab. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke. Berikutnya yang keenam. Mereka mengaku takut pada neraka Bapak Ibu, tapi tidak mematuhi sebab-sebabnya seseorang itu masuk neraka. Takut. Jadi dengan panasnya api neraka itu takutnya Masya Allah, tetapi tidak mau beramal soleh terhadap hal-hal yang menjauhi api neraka. Niki Bapak Ibu, mau pengen masuk surga kok masih menipu orang lain, masih menipu suaminya. Ibu-ibu ada yang masih suka menipu suaminya, enten Bu? Atau bapak-bapak masih ada yang menipu istrinya? Halo Ustadz, saya jarang Ustadz, jarang menipu. Jarang itu berarti pernah gitu. Jarang itu berarti pernah Bapak Ibu. Ya namanya kembang kehidupan ya. Ya kalau memang ya sesekali kemudian menipunya demi kebaikan, boleh saja demi kebaikan ya. Yang nggak boleh itu menipu tapi untuk keuntungan diri, ya nggak boleh nih Bu. Ini amalan neraka ini, ya. Meskipun dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan tetangga, kita harus berbuat ihsan, ya. Kita hindari jauh-jauh amalan-amalan yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Dan yang ketujuh, tidak mempersiapkan kematian itu. Niki Pak, penyebab doa tidak terkabul menurut Ibrahim bin Adham yang ketujuh.
bahwa mati itu pasti, tapi tidak menyiapkan bekal mati. Bekal mati itu apa Bapak Ibu? Halo, bekal mati apa? Amal soleh, ketakwaan, gitu, amal baik, gitu, kejujuran, berkata yang baik, berkata yang benar, tidak bohong, kalau ngomong tidak menyakitkan. Ada nggak Bu orang tuh yang ngomongnya nyelekit? Halo, ada Bu? Jadi kalau ngomong itu ngelarakne tintil, enten nggih Bu ya? Enten nggih? Ya, kalau ngomong nyelewekit, gak tahu menakne kuping gitu, ngelarakne tintil, nggih. Sing dijak ngomong niku sumuk ngoten enten nggih? Enten nggih? Enten Bapak Ibu. Enten. Nggih. Makanya orang-orang yang ahli surga itu cirinya apa Bapak Ibu? Penduduk surga itu. Yang pertama, wajahun malihun, wajahnya berseri. Yang kedua, lisanun fasihun, lisannya kalau ngomong benar. Apalagi menebar kebohongan, tidak boleh Bapak Ibu, harus benar dan harus dilakukan Ibu. Jadi kalau ngomong nanti aku akan ke rumahmu jam sekian, harus dilakukan. Kalau tidak harus segera konfirmasi Pak. Kadang-kadang kita membiasakan hal-hal sepele, tidak disiplin, gak boleh Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah tak belikan nasi pecel 1 bungkus, ya harus dilakukan Bapak Ibu. Kalau nggak sanggup melakukan, nggak usah bilang. Kadang-kadang kita tuh berkata hal-hal sepele itu begitu mudahnya dan tidak dilakukan. Ini amalan neraka loh Pak kalau nggak dilakukan Bapak Ibu. Okay? Meskipun sepele apapun apa yang kita sudah keluar dari ucapan kita, ini Ustaz Agung harus terlaksana. Bab kalau kita sudah kulino itu kulina Bapak Ibu. Okay. Halo, sudah kulina kita ngomong tidak pernah direalisasi apa yang diomongkan, itu nanti sampai tua aja seperti itu Pak. Okay. Makanya kita harus berlatih menghindari hal-hal yang mengarah kepada dosa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ke-8, sibuk mencari aib orang lain tetapi lupa dengan aib dirinya sendiri. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Gitu? Salahe koncone sithik Mas. Eruh nggih. Nggih Bu. Nggih Bu. Salahe tanggane sithik ngene. Wah. Eruh nggih, masyaallah. Gitu. Ning salahe dhewe gak tahu weruh, gak tahu ngakoni nek salah. Senengane kur menangi dhewe, nggih. Senenge menangi dhewe. Sing sae niku rebut bener apa rebut salah? Halo. Rebut bener apa rebut salah? Rebut salah. Jadi kalau salah ya seleh. Salah, maaf ya Dik, tadi saya lupa, tolong dimaafkan. Maaf ya Nak, tadi Abi tidak fokus, keliru, dimaafkan nggih. Enggak apa-apa Bapak Ibu, selesai. Jadi kalau memang salah ya segera minta maaf. Ini hidup tuh yang begitu. Jangan sampai memendam kebencian bertahun-tahun dengan tetangga, apalagi sampai satru. Nggih, tidak menyapa bertahun-tahun, jangan sampai Bu, rugi. Apalagi dengan suami istrinya sampai seminggu 2 minggu tidak menyapa. Nggih.
Kalau saya rugi Bapak Ibu gitu. Halo? Halo? Gak menyapa dengan istrinya sampai sehari aja sudah rugi kok. Sampai berminggu-minggu ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu. Jadi biar hidup kita tuh plong, enak, longgar. Kalau salah cepet-cepetlah minta maaf. Terutama dengan sesama manusia, ini harus diselesaikan dengan manusia di dunia Pak. Nih, niki Bapak Ibu. Jadi jangan sampai jadi orang tuh senengane kurmetani eleke liyan. Jangan sampai nggih Bapak Ibu ya. Gak usah. Kalau ingin mengingatkan ya secara diam-diam, secara pribadi, di SMS mungkin, maaf ya. Menurut saya perilaku panjenengan itu kurang tepat. Tak ingatkan barangkali berkenan ya. Seharusnya seperti ini bla 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 bla. Enggak apa-apa, itu lebih baik daripada diler neng kono nggih Bapak Ibu ya. Halo? Dielek-elek neng kono ya, diperjelek di sana, di mana-mana diperbincangkan keburukan temannya. Ini tidak ahsan, tidak baik Bapak Ibu. Jadi kalau temannya salah diingatkan secara pribadi. Mumpung belum diketahui banyak orang. Ini Bapak Ibu dalam Islam tuh adabnya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ke-9, menikmati nikmat Allah yang banyak tetapi lupa bersyukur. Halo? Pernah Bapak Ibu? Pernah dapat nikmat yang banyak dari Allah lupa bersyukur? Pernah nggih? Pernah nggih? Ini termasuk penghalang doa kita terkabul Pak. Makanya ketika dapat nikmat segeralah bersyukur pada Allah. Segera bersyukur Bapak Ibu ya. Alhamdulillah gajian. Jangan lupa zakatnya. Jangan lupa sedekahnya ya. Alhamdulillah saya tuh gaji saya tuh sudah tak ambil zakatnya, kami serahkan ke Basnas Bapak Ibu. Jadi sudah pulang itu sudah bersih Pak ya. Jadi sudah bersih. Bab nanti kalau sampai di rumah nanti beda cerita gitu. Kadang-kadang ya, kadang-kadang masih ngantongi duit, wah ini di zakat mau disetorkan, itu masih bimbang, masih ragu. Nanti ya, akhirnya numpuk. Nah, akhirnya sampai akhir tahun karena numpuk banyak malah nggak jadi zakat karena eman. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi nikmat Allah yang sangat banyak kita syukuri. Zakat kita, sedekah kita, gitu. Termasuk meningkatkan ibadah kita pada Allah ini sebagai wujud syukur Bapak Ibu. Wujud syukur. Sudah berjamaah 5 waktu. Sudah sholat rawatib. Sudah sholat tahajud. Sudah sholat duha. Masih ada yang kurang? Halo? Masih ada yang kurang? Misalnya apa? Ngaji belum misalnya, belum istiqomah, tambahi. Ini wujud syukur pada Allah Pak. Oh yang tadinya mungkin hanya 3 hari sekali, seminggu sekali. Bapak Ibu, ngaji Al-Quran tuh kalau tidak kita motivasi dengan tinggi Pak, kadang-kadang kita tuh lupa loh ngaji itu Pak. Nggih, betul Pak ya. Kadang-kadang 3 hari seminggu nggak ngaji, betul nggih? Iya Pak. Itu kalau nggak kita motivasi tinggi, nggak kita tandai setiap hari kita harus ngaji sekian ayat, itu kita lupa loh Pak. Kadang-kadang seminggu nggak ngaji, 2 minggu nggak ngaji, itu hal yang biasa Pak bagi orang-orang yang tidak menunjukkan kesyukurannya pada Allah. Makanya ngaji Bapak Ibu ini harus kita tandai
dan kita istiqomah. Misalnya setiap malam, setiap pagi, sekian ayat, sekian, monggo. Ini harus kita tandai dan istiqomah Bapak Ibu. Inilah amalan yang mengantarkan doa kita akan terkabul oleh Allah. Kemudian yang ke-10, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menguburkan orang-orang yang mati tetapi tidak mengambil pelajaran dari sebuah kematian. Gitu. Halo. Bapak Ibu pernah hadir takziah di rumah orang meninggal? Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai pada menguburkan. Pernah nggih? Halo. Apa yang bisa diambil dari pelajaran semua itu? Apa Pak? Sewaktu-waktu kita akan kembali. Ini pelajaran Bapak Ibu, nggih. Pelajaran. Kita juga akan kembali pulang. Seperti orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Ini pelajaran penting. Nah, terus kita bermuhasabah, introspeksi, amalan apa yang belum saya lakukan, perintah wajib apa yang belum saya maksimalkan, amalan sunnah apa yang belum maksimal. Ini menjadi barometer kita Bapak Ibu untuk mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat Bapak Ibu. Ini 10 hal yang menjadikan doa-doa kita Bapak Ibu terhalang karena apa? Kita tetap melanggar perintah-perintah Allah. Tapi ketika ini kita jauhi 10 hal tadi, insya Allah Bapak Ibu, kita akan dengan mudah doa kita dikabulkan oleh Allah. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Apapun permintaan panjenengan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pas nggih? Pas nggih? Kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bagi saudara kami yang NO, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi sahabat kami yang Muhammadiyah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NO wabila taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.